Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap baik-baik saja dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, saya Sofyana Soliha dengan nomor NIM 1262012118081 dari kelas PAI 3B akan mengulas sedikit materi dengan tema bersyukur dengan akikah. Apa sih akikah itu? Secara etimologis, akikah adalah rambut yang sudah tumbuh di kepala bayi ketika dilahirkan. Ibnu Manzur mengatakan bahwa kambing yang disembelih juga dinamakan akikah, sebab kambing tersebut disembelih dan dibelah tenggorokan serta kedua arterinya. Seperti kata adzabahu yang artinya membelah, yang juga digunakan sebagai nama hewan sembelihan. Bagaimana asal mula akikah itu ada? As-Suyuti menyebutkan bahwa Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad, mengakikahi Nabi Muhammad di hari ke-7 kelahiran beliau. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, Abdul Muttalib mengakikahi beliau dengan seekor domba dan memberi nama beliau Muhammad. Ditanyakan kepadanya, "Wahai Abdul Haris, mengapa engkau beri nama Muhammad dan tidak engkau beri nama yang sama dengan nama leluhur-leluhurnya?" Dia menjawab, "Aku ingin agar Allah memujinya di langit dan seluruh manusia memujinya di bumi." Akikah juga dikenal dalam syariat Nabi Musa. Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi Muhammad bersabda, orang-orang Yahudi mengakikahi anak laki-laki, tetapi mengakikahi anak perempuan. Akikahilah anak laki-laki dengan 2 ekor kambing dan anak perempuan dengan 1 ekor kambing. Hukum pelaksanaan akikah. Ada perbedaan hukum pelaksanaan akikah. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang hukum pelaksanaan akikah. Namun, pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para ahli fikih adalah sunnah mu'akkad. Selain itu, sunnah mu'akkad juga merupakan pendapat para ulama penganut mazhab Syafi'i, Maliki, dan terkuat dalam mazhab Hanafi. Dasar hukum perintah pelaksanaan akikah. Ketika seorang muslim mengemban akikah, maka pelajaran atau ibrah yang dapat ambil ialah dari surah Al-Isra ayat 24-27. Ada juga hadis yang menerangkan tentang ibadah akikah. Rasulullah sendiri mempraktikkan ibadah akikah ini dalam kehidupan beliau. Ketika cucu beliau Hasan dan Husain lahir, beliau memotong 2 ekor domba pada hari ke-7 dari kelahiran mereka. Waktu pelaksanaan akikah. Penentuan akikah pada hari ke-7 adalah sunnah. Jika tidak demikian, maka seandainya akikah dilaksanakan pada hari ke-4, hari ke-8, hari ke-10, atau setelahnya, maka akikah tersebut tetap sah. Dan yang menjadi patokan dalam akikah adalah penyembelihannya, bukan dari hari memasaknya atau memakannya. Binatang akikah adalah kambing, 2 ekor untuk bayi laki-laki dan 1 ekor untuk bayi perempuan. Binatang yang akan disembelih untuk akikah haruslah memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, umurnya telah cukup. Yang kedua, jenis kelamin hewan akikah boleh berkelamin jantan yang sudah bertanduk atau betina. Yang ketiga adalah sehat. Yang keempat adalah tidak boleh kurus kering dan tidak cacat mutlak. Dan yang kelima, binatang akikah lebih afdol jika berbulu putih, karena hal ini lebih disukai oleh Allah. Pembagian daging akikah. Kepada siapa saja sih daging akikah itu dapat dibagikan? Yang pertama adalah fakir miskin, panti asuhan, atau duafa sebagai sedekah. Dan yang kedua, saudara dan kerabat. Yang ketiga, lingkungan sekitar atau tetangga. Yang keempat, suku bangsa lain. Dan yang kelima adalah dari sepertiga bagian boleh untuk dinikmati sendiri.
Daging akikah juga disunahkan agar dibagikan setelah dimasak, baik dengan cara walimah maupun sekedar. Kita dapat mengambil hikmah dilaksanakannya akikah. Yang pertama, patuh pada perintah Allah dan menghidupkan sunnah Nabi. Yang kedua, sebagai bentuk amal kebaikan dan investasi di akhirat. Yang ketiga, mensyiarkan ajaran Islam dan sebagai media untuk mengajak pada kebaikan. Yang keempat, sebagai pemberitahuan tentang garis keturunan dengan cara yang baik. Dan yang kelima adalah memupuk rasa kedermawanan dan menekan sikap pelit. Itu tadi sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.